أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat jamaah. Apa niku salat jamaah? Minimal yang dinamakan dengan salat jamaah adalah salat yang terdiri dari imam dan makmum, walaupun berdua saja, itu sudah dinamakan dengan salat jamaah. Lamun kumpul bae laka imame ora diimami, berarti dudu salat jamaah, hanya sekedar kumpul. Om, dari mana habis jamaah? Tahu-tahu jamaah di pinggir jalan. Ini bukan salat jamaah, hanya kumpul saja. Salatul jamaah afdal, lebih baik, berasal dari kata fadlun, ismu tafdil, afdal. Jadi rumusnya, kalau ismu tafdil ini ditambahkan hamzah di depannya. Kalau fadlun jadi afdal. Kalau kabir jadi akbar. Kalau saghir jadi asghar. Kalau zaki jadi azka. Kalau jamil jadi ajmal. Artinya ismu tafdil itu memberikan makna lebih. Saghir kecil, kalau asghar jadi lebih kecil, kabir besar. Tapi kalau akbar jadi lebih besar, tidak ada tandingnya. Makanya di dalam azan itu Allahu kabir, bukan Allahu kabir ya. Kalau Allahu kabir ada tandingannya, makanya menggunakan kata Allahu akbar, supaya Allah itu kebesarannya tidak ada tandingannya. Siapa yang mengaku lebih besar kekuasaannya atau fisiknya, maka dalam pandangan Allah itu tidak ada apa-apanya. Maka di sini menggunakan kata afdal, lebih utama. Salat jamaah lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendiri. Jadi diterjemahkannya seperti apa? Salat jamaah jauh lebih utama daripada salat sendiri. Jumhur ulama, kebanyakan ulama telah bersepakat yang namanya salat jamaah itu hukum secara fikihnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang diberatkan. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib bagi laki-laki. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama itu sunnah muakkad. Artinya kalaupun kita sholat sendiri tetap sah, tetapi kita tidak memenuhi anjurannya Rasulullah. Apalagi anjuran yang amat dianjurkan. Tapi kalau mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Artinya kalau kita sholat sendiri di rumah, apa tuh? No, mohon maaf.
Tapi ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun jumhur ulama di dalamnya Imam Syafi'i menghukumi sunnah muakkad. Sah saja bagi kita untuk sholat di rumah sendiri. Tetapi sebagai seorang laki-laki kita mesti keluar, mesti sholat jamaah, karena itu anjuran yang sangat dianjurkan. Maka kalau bisa luangkan waktu buat planning, perencanaan. Kira-kira kesibukan kita ini tidak menghalangi kita dari sholat jamaah. Bisa enggak kayak gitu? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Dalam suasana taat itu pasti ada peluang untuk bermaksiat. Betul enggak? Nah, maka logikanya dalam suasana yang tidak ada ketaatan itu ada peluang untuk kita taat. Maka itu artinya sejauh mana kita berusaha dan berniat dengan sepenuh hati untuk melaksanakan sholat jamaah. Bisa ba'in wa 20 darajah. Keutamaannya diibaratkan apa? Diibaratkan 27 derajat pertama. Walahuma, dan dalam riwayat Bukhari Muslim yang lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an, tidak menggunakan kata darajah tapi menggunakan kata juz'an, tapi dikurangi 25 bagian. Maupun darajah maupun juz'an itu membahas tentang ganjaran pahala dari Allah. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala, dan dalam riwayat Bukhari, riwayat ini diriwayatkan dari Abu Sa'id darajah. Jadi yang kuat menggunakan kata darajah. Pembahasan ini tidak penting. Yang paling penting, inti daripada sabda Rasul ini, sholat jamaah itu jauh lebih afdal daripada sholat sendiri. Al-ma'na al-ijmali, arti secara keseluruhan hadis tersebut. Ada'us shalah, melaksanakan salat, fil masajidi, di dalam masjid, jama'atun, secara jamaah, syuri'a li hikamin balighatin, telah disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Di antara manfaatnya karena mengandung hikmah-hikmah yang besar. Apa itu hikmah? Hikmah itu secara bahasa ilmu. Tetapi hikmah itu setelah kita mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, maka kita akan mendapatkan hikmah. Pernah dengar enggak? Kamu belajar apa? Ilmu hikmah. Ilmu hikmah secara syariat, pertama step by stepnya mesti mempelajari ilmu syariat. Karena hikmah itu akan didapatkan setelah kita mempelajari pokok ilmu, kemudian beramal, istiqomah dengan amal kita dan taat pada Allah, maka kita akan mendapatkan hikmah. Hikmah itu makhraj, jalan keluar yang sulit didapatkan oleh orang lain, tetapi oleh hamba pilihan dari Allah, dia mendapatkannya dengan fikiran yang jernih. Ibaratnya seperti ini. Kalau ada benang yang menguntal, begitu pekat benangnya sehingga kita tidak tahu mana ujungnya, maka banyak sekali orang yang nggak tahu mana ujungnya. Tapi ada salah satu orang yang diberikan izin oleh Allah, tanpa memegang dia sudah tahu mana ujungnya. Sekali tarik
sudah memperoleh makhraj, jalan keluar supaya benang itu tidak menguntal. Maka ini yang namanya hikmah. Maka dalam sholat jamaah, kalau kita istiqomah melaksanakannya, di antaranya kita akan memperoleh hikmah yang sangat besar. Gak percaya? Percaya enggak? Lakuin. Jadi yang namanya hikmah itu susah dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Hikmah itu seperti manisnya iman. Kalau dalam hadis Nabi, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yaqraha ay ya'udha fil kufri kama yaqrahu ay yukdhafa fin nar. 3 perkara yang kalian jika melakukannya akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun itu. Bisa enggak kayak gitu? Kedua, kalau mencintai makhluk Allah, mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak, mencintai siapapun itu, mesti dilandaskan atas kecintaannya terhadap Allah. Ketiga, dia tidak mau kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana ia enggan untuk dilemparkan di dalam api neraka. Kalau sudah 3 perkara tersebut ada dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman seperti apa? Hikmah. Nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rasulullah rumahnya kecil, tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa demikian? Karena beliau setiap hari merasakan manisnya iman. Tapi kita rumahnya gede, nyaman dan enak, ada AC, nggak ada kenyamanan di dalam rumah, berarti kita jauh daripada manisnya iman. Sahabat bergelimang dengan berbagai macam kesengsaraan dalam awal-awal dakwah Islam, tapi mereka tersenyum. Kenapa demikian? Karena telah merasakan manisnya iman. Maka pun demikian hikmah. Ketika kita melaksanakan sholat dengan jamaah, di antara manfaatnya yang pertama, kita akan memperoleh hikmah yang besar. Di sini menggunakan kata jama'. Jama' itu artinya banyak. Hikam. Apa hikam? Hikmah. Jama' daripada hikmah. Kalau hikmah hanya satu hikmah. Kalian mempelajari satu ilmu, belum tentu kalian akan mendapatkan hikmahnya. Tapi di antara fadilah salat jamaah, kalau kita istiqomah, kita akan mendapatkan hikam. Apa hikam? Hikmah yang tidak ada batasnya. Dengan syarat istiqomah dan niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Rasul mengingatkan lagi, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu bi khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allah enggak menerima suatu amal kecuali diperuntukkan untuk Allah. Sudah untuk Allah saja lurus, yang lain Allah fikirin. Pertama, mendapatkan hikmah yang besar. Wa mazaya katsiratin. Yang kedua, akan mendapatkan keistimewaan yang begitu banyak. Senang nggak kalau kita datang ke suatu acara, kita dijadikan tamu istimewa? Itu tempat duduk paling depan itu VIP buat tamu
istimewa. Duduk yang paling belakang, yang kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, itu tempat duduknya ekonomi, bukan ekobaso, ya, ekonomi. Tiba-tiba kita nggak nyangka dipersilakan duduk di tempat VIP istimewa, seneng nggak? Bukan main. Sebab kenapa? Sebab jamuan dan hidangannya beda, dan tempat duduknya pun beda. Maka kalau kita ingin mendapatkan tempat yang VIP di mata Allah, istimewa di mata Allah, laksanakan sholat jamaah. Bahkan tidak dikatakan soleh seorang muslim kecuali dia istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Allah, ya, dianggap istimewa oleh makhluk Allah, kita senang. Apalagi dianggap istimewa oleh Allah. Maka istimewanya itu bukan sekali, tapi mazayah jama', keistimewaan katsirah yang begitu banyak. Ziyadatul ajri, pahalanya nambah. Bikathratil khutwat, sesuai dengan langkah kaki kita. Allah, yang rumahnya paling jauh dengan masjid, istiqomah sholat jamaah di masjid, maka setiap langkah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Beruntung nggak yang rumahnya jauh dari masjid? Beruntungnya di sini. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Pada waktu itu rumahnya jauh. Kalau sholat jamaah agak repot, jalannya kelamaan. Akhirnya usul supaya dibuatkan tempat yang dekat masjid. Apa kata Nabi? Di antaranya ini, semakin banyak langkah kaki untuk menuju ke masjid, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita peroleh. Nggak jadi, dekat masjidnya nggak jadi. Beliau buta, beliau badalannya Bilal kalau azan. Kalau Bilalnya lagi halangan sakit, Abdullah bin Ummi Maktum buta. Kalau di sini Bilalnya siapa? Allah. Kita doakan istiqomah. Siyama fid dhulam, apalagi jalannya di waktu gelap-gelap. Salat apa nih yang gelap? Salat subuh. Salat apa lagi? Isya. Bisa jadi maghrib juga udah mau gelap. Maka jamaah 3 salat itu, ya, kalau illatnya, kesimpulan hukumnya, semakin sulit kita datang ke masjid untuk jamaah, ya, semakin ada banyak rintangan, tapi kita tetap istiqomah, maka akan semakin banyak pahala di situ. Apalagi dalam sholat yang gelap, sholat isya, sholat subuh. Kalau maghrib mungkin masih kelihatan muka, mana ganteng, mana yang pas-pasan, kan begitu. Itu pahalanya lebih banyak. Makanya itu kenapa kadang-kadang kita malas kan berjalan di gelap-gelapan, karena pahalanya lebih banyak. Ya Allah. Gimana? Zaman sekarang nih nggak jalan. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor. Nggak usah khawatir. Malaikat tuh cermat hitungannya. Ya. Hitungannya gimana? Setiap tetes bensin. Allah. Yang pakai sepeda, setiap kayuhan sepeda pasti tercatat. Allah. Basyiril masyain fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Maka dalam hadis, ya, berilah kabar gembira
bagi mereka yang melangkahkan kakinya di kegelapan malam. Kemana melangkah? Ke masjid-masjid. Bin nurit tam, kabar gembiranya apa? Cahaya yang sempurna. At-tam. Apa tam? Tam, sempurna. Tamam, sempurna. Nurit tam. Di padang mahsyar, kalau kita memperoleh cahaya itu sudah beruntung. Di alam kubur nggak perlu cahaya lah, ada kelihatan wang-wak dikit aja, tapi wang-waknya nggak ngebakar nih, itu udah beruntung. Tapi bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk sholat jamaah, bukan hanya sekedar cahaya, tapi nurutta, cahaya yang sempurna. Seperti apa cahaya yang sempurna? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada di muka bumi ini. Karena kesempurnaan dalam bentuk makhluk tidak ada di muka bumi. Adanya di mana? Ba'dal mamat. Adanya di surga, di akhirat nikmat Allah akan disempurnakan. Maka kata nur tam adalah cahaya yang sempurna yang tidak ada bandingnya ketimbang cahaya-cahaya yang ada di muka bumi ini. Untuk siapa cahaya ini? Untuk mereka yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid. Ang Didi, dengan tangga masjid ini nih, Om Denny, banyakan mana pahalanya? Iya, kenapa demikian? Langkah kakinya coy. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nanti ditimbang lagi, ya. Ditimbang ikhlas atau enggak, begitu. Karena dalam hadis, akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Ikhlaslah engkau dalam beramal, meskipun sedikit niscaya akan mencukupi. Tapi jangan sedikit juga beramalnya, yang banyak saja belum tentu ikhlas. Apalagi yang sedikit, bagus, banyak dan ikhlas. Ya. Wa fiha ta'lif bainal muslimin. Dalam salat jamaah di antara manfaatnya secara sosial, yakni akan menumbuhkan rasa persatuan. Ya. Kenapa umat muslim sekarang berpecah-pecah? Kenapa kita sekarang susah bersatu? Bukan karena otak dan mindset kita yang berbeda. Itu sudah fitrah. Mindset, otak kita berpikirnya berbeda, sudah fitrah. Artinya sudah bawaannya. Maka kata persatuan ada karena adanya berbeda. Mustahil ada kata berbeda muncul ada persatuan. Kalau di dunia ini warna cuma putih, mustahil muncul kata persatuan. Maka di dunia ini ada berbagai macam warna, sehingga dari berbagai macam warna tersebut dapat duduk di satu majelis, maka muncullah kata persatuan. Justru kata bersatu itu muncul karena adanya perbedaan. Jadi kenapa kita nggak bisa bersatu? Bukan karena kita berbeda mindset, bukan karena kita berbeda pandang. Di antara sebabnya umat muslim, karena kita nggak pernah sholat jamaah. Coba sering jamaah, sering duduk bareng, satu komando dengan imam,
lama kelamaan akan menumbuhkan rasa persatuan. Ya. Jadi salah satu manfaat jamaah secara sosial menumbuhkan rasa persatuan. Wa jama'a qulubuhum, hatinya itu berkumpul. Meskipun beda-beda, tapi kalau sudah ngumpul, indah. Itu manfaat jamaah. Maka sebenarnya salah satu solusi supaya kita bersatu, galakan jamaah. Yang belum sholat, sholat. Yang sudah sholat, jamaah. Karena sholat sendiri di rumah belum tentu diterima, apalagi nggak tahu rukun dan syaratnya. Ayo jamaah, apalagi laki-laki. Kalau kita sudah jamaah, ajak saudara kita jamaah, ajak tetangga kita jamaah, ajak depan masjid kita jamaah. Allah, jangan kaget nanti kalian akan mengajak depan masjid kalian jamaah, nggak apa-apa. Allah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Kalian mengajak satu orang jamaah, mendapatkan 2 jamaah. Kalian mengajak 1000 orang jamaah, mendapatkan 1001 jamaah dengan jamaah kalian. Cerdas tuh. Muslim yang cerdas tuh begitu. Amalnya sedikit, waktunya sedikit, tapi pahalanya banyak. Diselingi dengan apa? Diselingi dengan dakwah, mengajak. Dah situ. Sampai mana tuh? Fi akbari ibadatin, dalam ibadah yang besar. Jamaah itu ibadah yang besar. Awas, jangan sepelekan sholat jamaah. Jamaah itu ibadah yang besar. Para alim ulama yang mengatakan sendiri, menyimpulkan dari hadis Rasulullah tadi, haitsu yakifal kabir fiha bijanibis shaghir. Dalam jamaah, orang yang besar saling berdempetan dengan orang yang kecil. Besar apanya? Baik besar badannya maupun besar pangkatnya, tapi sama rata. Kalian datang ke pesta, kalian hanya rakyat jelata yang kalau datang nggak diharapin, kalau pergi ya udah pergi bae, bahkan kalau mati nggak ada yang nangis. Misal kalian datang ke pesta, kelihatan nggak mana yang punya jabatan, mana yang rakyat jelata, mana yang tokoh masyarakat? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Tapi kalau jamaah kelihatan nggak? Nggak. Semuanya dising-singkan jabatannya di belakang. Kita sama rata, satu barisan dalam satu komando. Yang paling utama apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian yang paling bertakwa. Maka kalau ada majlis seperti itu yang dising-singkan, semuanya kelihatan rata, nggak ada bedanya, maka itu majlis yang insya Allah diridhoi Allah. Bedanya apa? Cuma yang paling taat, yang paling kelihatan. Maka dalam jamaah itu begitu. Jarang-jarang kalian bisa duduk bareng dengan presiden. Jangankan presiden paku lah ya. Tapi dalam jamaah bisa samping-sampingan. Ba'da sholat, setelah sholat salaman, ya kan? Allah, nggak ada bedanya. Wal ghani bijanibil faqir. Orang kaya dengan orang yang miskin, nggak ada bedanya. Fatatasawatir ru'us.
kama tasawatil aqdam fis sufuf. Semuanya sama rata dari kepala sampai kaki dalam satu barisan.